Itu juga sempat pernah ditegur sama Bu Ani, ada di SMS-nya Mas Anas. Kalau dalam BAP disebutkan koordinator itu dapat 25 juta. Ya. Kemudian entertain diberikan 20 juta. Ya, betul. Untuk masing-masing DPC itu 10 juta. Iya, betul. Itu juga ya? Iya, betul. Oke. Kemudian juga ada pertemuan tanggal 28 Maret 2010. Iya, betul. 430 DPC. Nah, kalau itu 28 Itu Maret. konsultan. Di 28 Maret itu, jadi begini, waktu itu Andi Malarangeng deklarasi. Nah, Mas Anas bilang sebelum-sebelumnya kita tunjukkan bahwa DPC mana yang komit sama kita so opos. Jadi waktu Andi Malarangeng deklarasi di gedung yang ditetapkan sama Andi Malarangeng, Mas Anas membuat acara di Hotel Sultan. Memang benar, di tempat Andi Malarangeng katanya yang datang 500 sekian DPC, tapi yang datang bukan ketua. Ketuanya hanya 100 lebih, lainnya hanya sekretaris, wakil ketua. Ketua DPC-nya hampir 400 sekian itu, angkanya saya lupa persisnya, itu malah datang di Sultan. Nah, di situ membuat lebih kita meyakini dan lebih tentang DPC memang lebih ke Mas Anas. Apakah itu maksudnya dalam BAP saudara sebagai pertemuan tandingan itu? Ya, pertemuan tandingan. Di saat itu juga disediakan kamar untuk para DPC. Semua disiapkan kamar, akomodasi, terus dikasih uang saku, semua. Dan semua uang saku berapa itu semua kita harus minta. Uang tidak boleh keluar tanpa izin dari Mas Anas. Itu juga ada misalnya per DPC 10 juta, tiap-tiap koordinator 25 juta, operasional dan entertain diberikan 20 juta. Betul itu? Betul. Pertanyaan saya, dalam pertemuan yang pertama awal bulan Januari 2010, kemudian pertemuan akhir Februari 2010, dan pertemuan 28 Maret 2010, itu kan mengeluarkan banyak biaya. Nah, biayanya itu dari siapa? Uang itu diambil dari Permai-Group. Karena begini, Pak JBU, waktu Januari saya mau sama Mas Anas itu kan dihitung, kira-kira kata Mas Anas berapa biayanya? Ditanyalah sama Korwil, berapa kira-kira biayanya? Waktu itu dananya hampir habis, kalau dihitung-hitung kasar 270-an miliar untuk menjadi calon supaya bisa menang jadi ketua umum. Menang ini bukan sekedar hanya mau maju. Dipaskan lah, dibulatkan, disepakatin 300 miliar. Nah, waktu itu Mas Anas datang ke beberapa toke-toke yang punya uang. Ada datang ke yang punya uang gudang garam, ada datang juga ke Poke janji ngasih 20M, ada juga yang lain 30M. Saya catat waktu itu, saya laporkan ke Mas Anas, kalau ini Mas hampir 400 miliar nih kita dapat sumbangannya. Nah, waktu itu dibilang Mas Anas, ya udah tenang aja ente, yang penting semua kalau kayak gini kan nanti beres. Ternyata entah gimana, mungkin pas saya sama Mas Anas datengin toke-toke ini, mungkin Cikeas tahu. Nah, diteleponin lah ini semua sama Cikeas. Yang tadi mau ngasih 30M hanya keluar 100.000. Namanya Poke itu mau ngasih 20 miliar hanya keluar cuma 20.000. Dibilang Mas Anas 20.000 dolar. Dibilang Mas Anas ngapain diambil, nanti ada masalah Poke diperiksa mana-mana, kita ke bawah lagi, udah nggak usah diambil itu 20.000. Jadi yang terambil itu sekitar cuma 7 miliar. Saya bilang, jadi gimana nih Mas? Ente ambil duit dari Permai, ente ambil duit dari sini. Nah, itulah uang yang dikumpulin, termasuk untuk uang yang dikeluarkan sama EPA itu kan totalnya 97 miliar tuh. Nah, itulah uang semua dari Permai, dari VV proyek semua. Gak ada, kalau memang ada uang dari lain, saya malah mau tanya sama Mas Anas dari mana. Nah, yang saya tahu sebagai bendahara pemenangan itu yang saya tahu, dan semua ada dicatat. Kan ada keterangan dan kemudian di situ bahwa setiap uang itu dicatat. Nah, terkait dengan pemberian kepada DPC Prakongres itu tidak ada yang tercatat. Nah, tidak ada catatan pengeluaran. Nah, coba saudara jelaskan ini apakah ada sumber dana lain misalnya dikelola oleh IFA atau memang tetap dari Permai-Group? Nah, jadi gini, kalau dari Yudanis kan ada uang yang dia keluarkan untuk Angelina Sonda, untuk Mirwan Amir, itu uang diantar ke Eva.
Bapak boleh lihat di catatannya Yulianis. Nah, itulah yang dikeluarkan sama EPA. Kalau uang yang waktu pas di ALH Kongres kan ada kwitansi tanda terima setiap orang ngambil dari Yulianis. Enggak, ini sebelum kongres. Itu ada di catatan Yulianis, itu ada tuh Pak JPU. Bapak tengok aja uang yang diantar ke Nirwan Amir, uang yang diantar banyak itu semua diantar ke EVA. Itu totalnya di EVA itu mengeluarkan untuk kongres itu 97 M. Karena kan setelah kita pertemuan di Sultan, Mas Anas roadshow ke daerah-daerah, ke Makassar, ke beberapa titik yang dikumpulkan titik-titiknya. Selain 3 pertemuan itu, apakah terdakwa Anas Urbaningrum juga melakukan roadshow ke daerah-daerah? Ya, ke daerah-daerah. Jadi misalnya kayak Makassar, Sulawesi kita kumpulkan di Makassar, mulai hotelnya, biaya akomodasi, biaya transport, semua kita biayai. Roadshow itu dilakukan ke Jawa Timur juga, Surabaya? Ya, roadshow Jawa Timur, Bali, roadshow NTT, NTB, Bali, NTT, NTB, terus Jawa Tengah, Papua dan Papua Barat, ya Papua dan Papua Barat, Sulawesi, Padang dan Riau. Ya, Padang dan Riau dikumpulkan di Kepri. Oh, di Kepri ya? Ya, di Batam. Oke, kemudian yang ke Medan? Yang ke Medan dikumpulkan di Medan, terus kita ke Aceh. Ke Aceh. Ya, ke Aceh. Oke. Dalam setiap kali roadshow itu apakah juga diberikan uang kepada DPC-DPC itu? Oh, diberikan. Kalau nggak diberikan, DPC-nya nanti nggak mau datang. Kalau nggak dikasih duit, DPC-nya nggak mau datang, Pak. Besarannya yang diberikan kepada DPC-DPC itu berapa? Bervariasi, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tergantung perintah Mas Anas. Mas Anas bilang 20 juta, ya diamplopin 20 juta. Nah, nanti saudara menjelaskan, tapi dana untuk Prampokes itu DPC-DPC itu kan dari Permen, dikelola Pak. Oke, apakah itu sepengetahuan dari terdakwa Anas Urbaningrum? Sepengetahuan lah, kalau nggak mana mungkin uang bisa keluar. Selain roadshow, Nanti saya dibilang mencuri, Pak JPU. Di belakangnya Mas Anas itu ada yang macam mirip nenek lampir, itu yang lebih parah. selain Kalau suka marah-marah apa itu yang lebih ngeri lagi, yang di belakangnya Mas Anas itu. Oke. Selain itu, apakah juga ada pengeluaran untuk survei? Oh, ada, biar survei 1,4 M. 1,4 M. Ya. Itu untuk dikeluarkan Untuk survei. Jadi ketua-ketua DPC itu disurvei. Surveinya dilakukan oleh siapa? DNICA. DNICA. Nah, itu pembayarannya dari mana? Pembayarannya waktu itu uangnya dikasihkan ke Saan. Uangnya dari Eva. Besarnya berapa tadi? 1,4 M. 1,4. Apakah juga dilakukan dengan kampanye media? Ya, kampanye media itu saya sama Mas Anas dikenalkan, saya namanya lupa, Ican Lulemba kalau nggak salah. Saya dikenalkan Mas Anas itu sama Ican Lulemba itu di Ritz-Carlton Kuningan. Dibilang Mas Anas, Pak Ican, ini Nazar, bendahara pemenangan saya. Masalah nanti untuk keuangan, koordinasi sama Nazar. Nanti teknisnya apa, tolong ajukan konsepnya dulu. Konsepnya apa yang mau dibuat. Mas Anas kasih gambaran, kita maunya begini-begini, coba tolong Pak Ican buatkan konsepnya. Waktu itu Pak Ican ini ngajukan kalau enggak pertama itu 23 atau 27 M. Terus kemudian realisasinya? Realisasinya kalau nggak salah cuman 13 miliar. 3,5 miliar dibayar oleh Permai, 10 miliar dibayar sama EVA. Selain kepada instansi lembaga terkait dengan kampanye media itu pada siapa? Ada waktu itu untuk pas Mas Anas deklarasi itu ada bayar TV One, ada bayar Metro, untuk bayar iklan waktu itu supaya live. Terus persiapan acara untuk acara deklarasi baik panggung apa sama IO, Opa Paci apa gitu. Pada saat deklarasi tanggal 15 April Ya. itu kan perlu biaya besar, Ya. termasuk menyewa event organizer Opa Paci. Ya.
pada saat itu yang menunjuk event organizer di sana. Nah, waktu itu Mas Anas kan maunya begini acaranya. Saya bilang, Mas, ini ada IO Otomaci, bagus konsepnya, bagus gini. Nah, ya udah pakai. Nah, saya bilang kontraknya segini, Mas, tawar. Waktu itu dia ngajukan kalau nggak salah hampir 1 miliar lebih sendiri untuk panggung. Kalau hotel, biaya makan itu udah yang ngurus Eva semua itu. Nah, jadi untuk panggung aja waktu itu 1 miliar lebih, nego-nego waktu itu jatuhnya 600 juta sekian. Dan setelah selesai semua panggung, sebelum acara dimulai jam 5, Mas Anas ngajak saya ke bawah, lihat soundnya, lihat lift untuk lampunya, lihat posisinya, semua diperiksa sama Mas Anas. Dan Mas Anas itu orangnya selalu teliti dan jeli sekali. EO yang dipergunakan pada saat deklarasi 15 April itu apakah kemudian juga dipakai pada saat kongres? Sama, IO-nya itu cuman konsepnya kalau waktu di kongres dia setiap 2 DPC itu ada 1 mobil Innova, ada 1 supir, ada 1 IO yang mendampingin 2 DPC tadi. Itu konsepnya seperti itu garis besar. Dan dia menjaga di setiap hotel, kan kita ada sewa 4 hotel pertamanya, tapi pas Arihanya khusus untuk Papua itu nambah 70 kamar. Nah, jadi ada 5 hotel waktu itu jadinya. Itu semua yang jaga hotelnya, jaga ininya, dan setiap malam kita rapat. Bagaimana tentang perkembangan DPC, rapat tentang politiknya, terus rapat menginventaris DPC gimana, semua dirapatkan dan semua dilaporkan ke Mas Anas. Berapa kisaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan deklarasi pada 15 April itu? Kalau 15 April itu untuk IO, untuk panggung saja itu 600. Kalau untuk live media TV One itu waktu itu sekitar 1 miliar sekian, sama yang Metro 1 miliar sekian. Ada semua kwitansinya, Pak JPU. Dikasih di situ. Kepada peserta juga diberikan penginapan di DPC. Oh ya, yang waktu itu kita ngambil kamar itu di Sultan. Terus waktu itu karena kekurangan kamar kita ngambil di Hotel Wisma Hotel Atlet. Iya, ada 2 hotel waktu itu. Waktu pas waktu itu kalau nggak salah kita buka waktu itu standby sekitar 500 atau 600 kamar. Pada saat deklarasi juga kepada para DPC, perusahaan DPC juga diberikan dana tadi. Dikasih dana transportasi kalau nggak salah 20 juta atau 25 waktu itu. Nah, pasca deklarasi kita masuk kepada pelaksanaan kongres 2010 di Bandung. Pada kongres 2010 di Bandung itu peserta pendukung dari terdakwa Anas Urbaningrum itu apakah diinapkan di hotel tersendiri atau gabung dengan penginapan hotel yang disediakan oleh panitia kongres. Nah, jadi sebelum waktu pas hari kongres itu, Herlas dari Bandung sama Saan sama Pasya yang ngurus hotel, ada dipesan 4 hotel. Waktu itu sepakat. Hotel apa saja itu? Yang saya ingat, saya namanya lupa, Aston. Ada 4 hotel, terus Aquila, ada 4 ya. Garden Permata. Nah, Garden Permata. Ada satu lagi Pak. Topaz. Nah, ada 4. Waktu itu Mas Anas sudah bilang ini tugasnya Munadi yang bayar. Nah, tapi Munadi hanya waktu itu memberesin cuma 500 juta. Nah, waktu pas 2 minggu kemudian Mas Anas manggil saya, ini ente beresin ini. Ini kalau nggak dibayar, hotelnya diambil orang lain. Saya kalau komunikasi sama Mas Anas, saya cuma oh iya Mas, nah, saya jalankan, saya suruh Eva bayar, nah, dilunasin lah hotel itu.
selesai itu, terus cuman waktu 10 hari sebelum hari H Kongres, Mas Anas panggil semua koordinator. Nah, ini saya mau jelaskan sama Pak JPU. Namanya Pak Mubarok sama Caca Wirya itu diangkat jadi ketua pemenangan Mas Anas itu baru akhir Maret. Cuman formalitas saja.